Hebron yang terletak di tepi barat sekitar 32 km dari Yerusalem dan sekitar 12 km dari Bethlehem merupakan salah satu kota yang menjadi bagian negara Palestina. Hebron menjadi salah satu kota tertua dalam catatan sejarah. Berdiri pada 5.500 tahun lalu, Hebron didiami suku Kan'an, yang merupakan salah satu suku yang banyak mendiami wilayah Palestina pada masa nabi-nabi dari kaum Bani Israel. Al-Khalil, sebutan lain kota Hebron, merupakan nama yang disematkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain sebagai pusat perdagangan, Hebron ramai dikunjungi, karena di sini juga terdapat makam 3 nabi, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, serta Nabi Yakub alaihissalam, yang berdakwah dalam memberikan risalah keesaan Allah Azza wa Jalla. Pada era Nabi Isa alaihissalam, dibangun deretan tembok yang mengelilingi guna melindungi area makam. Sebelum berpindah ke kota Hebron, Nabi Ibrahim tinggal di kota Babilonia di bawah kekuasaan Raja Namrudz. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, hingga suatu ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan kaumnya. Kejadian tersebut membuat murka Raja Namrudz, hingga Ibrahim dijatuhi hukuman dengan dilemparkan ke dalam bara api yang sangat besar. Tetapi berkat kuasa Allah Azza wa Jalla, api menjadi dingin dan tidak membakar Ibrahim. Kisah ini seperti yang terdapat dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat ke-69, yang artinya, kami, Allah, berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim. Usai Ibrahim selamat dari hukuman pembakaran yang diberikan Raja Namrudz, Ibrahim kembali berdakwah. Namun dakwah Ibrahim semakin ditentang hingga akhirnya dirinya memutuskan pindah sesuai yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Hanya 2 orang yang turut menyertai Ibrahim berhijrah, di antaranya sang istri Siti Sarah dan seorang lelaki yang diketahui kemudian sebagai Nabi Lut alaihissalam. Di kota Hebron inilah lahir Ismail dari istri kedua Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Namun guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Ibrahim membawa serta Siti Hajar dan Ismail ke Mekah, yang di kemudian hari Ismail juga diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Sekembali dari Mekah, Ibrahim kembali hidup bersama istri pertamanya Hajar. Di usia yang sudah sangat tua, Ibrahim diberi kabar gembira dengan dikaruniai anak yang soleh bernama Ishak. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat Hud, surat ke-11 ayat ke-71. Yang artinya, dan istrinya berdiri lalu tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Nabi Ishak sendiri lahir di kota Hebron sekitar tahun 1897 sebelum Masehi, sedangkan Ismail 4 tahun lebih tua dari Ishak. Nabi Ishak lahir dan tumbuh di kota Hebron. Ishak diangkat menjadi seorang nabi dan diutus kepada kaum Kan'an guna meneruskan dakwah yang disampaikan ayahnya Ibrahim untuk senantiasa menyembah Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada berhala. Ishak dikenal sebagai nabi yang sangat soleh, jujur, dan penuh keberkahan. Kepadanya diberikan sejumlah keistimewaan dengan sifat lembut, kasih sayang, tidak emosional, dan penuh perhitungan matang. Nabi Ishak wafat pada tahun 1717 sebelum Masehi di usia 180 tahun. Ishak dimakamkan di Gua Makrifah bersamaan dengan kedua orang tuanya serta istrinya Ribka. Dakwah Nabi Ishak kemudian diteruskan anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Yakub dilahirkan pada tahun 1837 sebelum Masehi di kota Hebron. Ketika Nabi Ishak berdakwah untuk kaumnya di kota Hebron, Nabi Yakub mendapat tugas dari Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah di daerah Syam. Meski berdakwah di daerah Syam, namun Nabi Yakub wafat di kota Hebron dan dimakamkan di lokasi yang sama dengan kakeknya Ibrahim dan ayahnya Ishak. Kota Hebron masuk dalam wilayah pemerintahan Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sekitar tahun 638 Masehi atau sekitar tahun 25 Hijriah. Pemerintahan Islam berhasil memasuki kota Hebron dengan damai dan tanpa perlawanan. Pada masa Kekhalifahan Umar, kota Hebron berkembang pesat sebagai pusat perdagangan. Di masa pemerintahan Mamluk dan Ayyubiyah, wilayah Hebron berganti nama menjadi Al-Khalil.
Nama ini diberikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi saat kembali berhasil merebut ke Hebron dari Romawi pada tahun 1187. Setelah selama 88 tahun dikuasai serdadu Perang Salib, kemudian pemerintahan Ayyubiyah digantikan kekuasaan Turki Utsmani. Di masa inilah dikeluarkan dekret yang melarang orang Kristen dan Yahudi untuk memasuki kota Hebron. Pada pertengahan abad ke-14, dekret tersebut berakhir dengan diberikan kesempatan kepada semua orang untuk memasukinya, termasuk memasuki kompleks perkampungan Al-Khalil. Dan hingga saat ini, toleransi dan keragaman terus terjaga di kota Hebron. Allahu a'lam bishawab.